صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غراد واستديئوا بجمالي فقبل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد وستامر ليس يخفى حيث أوتينا عطاء الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلاة الله عليك. Yang kami hormati, kami takdimi para alim, para ulama, para habaib, beserta para ibu nyai yang hadir pada hari ini, terkhusus Habib Abdul Qadir bin Zaid yang hadir jauh-jauh dari Probolinggo ke Banyuwangi, Kiai Haji Suyuti Toha, matur nuwun Kiai, mudah-mudahan Kiai terus sehat. Kiai Haji Muhammad Yamin, Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Ibu Nyai Saadah Ukhrawiyah, Ibu Nyai Nikmatur Rahmah, Ibu Nyai Khalifah, dan Ibu Nyai Nasiroh, serta Ibu Nyai Murtasimah, dan para hafidhoh yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, para ketua organisasi kemasyarakatan dari PCNU, dari Muhammadiyah, dari LDII, saya lihat Pak Astro hadir secara langsung, Ketua Muslimat Fatayat Aisyah, Nasyatul Aisyah, lalu juga dari LDII, wanita LDII, Pak Wakil Bupati yang saya hormati beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, pimpinan perbankan, terkhusus Bank Jatim yang hadir, Direktur Pudam Banyuwangi, Ketua DKB beserta Ketua Majelis Kehormatan dan Pengurus DKB Kabupaten Banyuwangi, para camat, para lurah,
perwakilan dari kepala desa, para kepala puskesmas yang hadir, dan seluruh masyarakat di sekitar area pendopo yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, pada sore hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa hadir dalam memperingati malam nuzul Quran. Mudah-mudahan niat kita hormat pada Al-Quran nantinya bisa membuahkan pahala karena kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi sudah kita berdoa bersama, doa khatmil Quran, kita sudah amini, mudah-mudahan Allah ijabah dan mudah-mudahan membawa kebaikan tidak hanya bagi diri kita tapi juga mudah-mudahan bagi Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena di setiap bulan Ramadan kita terbatas oleh waktu, maka saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Habib Abdul Qadir bin Zaid dan juga Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini saya ingin menitipkan pesan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita bangun Banyuwangi secara bersama-sama tanpa kegotong royongan yang tumbuh di tengah-tengah kita, tanpa kolaborasi dan sinergi, tanpa kita punya kerja keras ya dari semua lini, Banyuwangi tidak akan mungkin bisa seperti sekarang. Doa-doa yang terus kita lantunkan untuk Banyuwangi, semoga ini juga menjadi jalan bagi kita semuanya agar kita selalu dalam perlindungannya Allah SWT dan agar selalu kita terus diberikan kebaikan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan raport kinerja yang cukup baik. Saya tidak bilang baik tapi cukup baik, menandakan bahwa kita masih harus bersyukur dengan hasil yang kita dapat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan berbagai kegiatan program kerja yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Sekali lagi saya sampaikan bersama-sama. Ini bukan kerjaannya pemerintah daerah saja, tapi juga melibatkan seluruh masyarakat Banyuwangi. Maka kami ingin menyampaikan beberapa capaian kinerja yang perlu dan patut kita syukuri. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang meningkat di setiap tahunnya. Kita pernah terpuruk ketika COVID-19, kita sempat berada di minus 3,5 waktu itu. Tetapi dengan kerja keras, dengan doa, dengan ikhtiar yang kita lakukan, alhamdulillah pada saat ini pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,03%. Dan ini pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang melambat. Ya. Selanjutnya juga bagaimana dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kita patut bersyukur, tidak semua daerah punya potensi seperti Banyuwangi. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya hutan, kita punya kebun, ada persawahan yang sangat subur. Ya, ada sektor-sektor usaha yang juga meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Ya, maka dengan kita terus meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kita juga bersyukur PDRB, produk domestik Kabupaten Banyuwangi setiap tahun terus mengalami peningkatan dan saat ini mencapai angka 101 triliun. Ini pertama kalinya Banyuwangi punya PDRB sebesar ini. Ini menandakan bahwa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa kita maksimalkan dan masih bisa terus kita maksimalkan. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi? Alhamdulillah kita patut bersyukur juga kepada Allah
di tengah-tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang sangat terbatas, ya, pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh, PDRB kita bisa meningkat, dan pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi pun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2022, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi di angka 53 juta per kapita per tahun. Di tahun 2023 meningkat menjadi 58 juta per kapita per tahun. Jadi secara kalau dibagi rata, ya, satu orang di Kabupaten Banyuwangi itu Bunyai pendapatannya 58 juta per tahun. Nah, jadi kalau dibagi 12 ya jadi berapa itu ya. Jadi ini terus meningkat, mudah-mudahan dengan kerja keras kita semuanya tahun-tahun ke depan juga bisa terus kita tingkatkan kembali. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, bagaimana dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Kita punya program Rantang Kasih yang sudah lama kita lakukan, kerjakan secara bersama-sama. Di Basnas ada Rantang Duafa, ya, kepanjangan tangan dari Rantang Kasih. Lalu kita ada program ASN Berbagi, kita ada program Banyuwangi Berbagi, ya. Alhamdulillah di tahun 2023 kemiskinan kita bisa kita turunkan kembali. Setelah di tahun 2022 kemiskinan kita di angka 7,51, di tahun 2023 menjadi 7,34%. Ya. Dan untuk kemiskinan ekstrim, di mana Bapak Presiden mentargetkan di tahun 2024 kemiskinan ekstrim di Indonesia harus 0%. Bagaimana di Banyuwangi? Di tahun 2022 kemiskinan ekstrim kita di angka 0,99%. Dan di tahun 2023 kemiskinan ekstrim kita di angka 0,43. Insya Allah dengan kerja keras, dengan bahu-membahu kita bisa menurunkan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 menjadi 0%, insya Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih punya PR. Indeks pembangunan manusia di Banyuwangi terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi kita masih punya PR. Karena indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan pendidikan dan kesehatan, maka kita harus kerja keras agar semua anak-anak Banyuwangi bisa menikmati dunia pendidikan secara layak. Masih ada anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Masih banyak anak-anak kita yang kurang motivasi untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi kalau Anda anak yang tidak melanjutkan pendidikan ada dua kemungkinan. Karena faktor ekonomi dan selanjutnya karena faktor motivasi. Ya, inilah PR kita dalam dunia pendidikan, walau anggaran untuk pendidikan di tahun 2024 30% untuk bidang pendidikan, ya. Dan juga di bidang kesehatan kita juga masih ditarget untuk bisa mengurangi angka stunting kita. Ya. Angka stunting kita, nah maka mudah-mudahan dengan kerja keroyokan bersama, gotong royong, dengan pemberian bahan pangan kepada anak-anak balita yang terindikasi stunting, dengan perhatian khusus kepada ibu-ibu hamil, dengan perhatian kepada anak-anak remaja kita, ya, untuk bisa menjaga kesehatannya agar ketika mereka menikah, ketika mereka menjadi seorang calon ibu, ya, mereka tumbuh menjadi calon ibu yang sehat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Ya, agar ini menjadi modal bagi kita semuanya untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Bagaimana mungkin kita bisa, Banyuwangi bisa masuk menjadi Banyuwangi emas di tahun 2045 kalau SDM kita masih dalam kategori kurang, ya. Nah, saat ini untuk pendidikan masih di angka rata-rata lama sekolah kita masih di angka 7 tahun, Ibu. Ya, jadi 7 tahun itu masih standarnya SMP kelas 1. Nah, jadi kalau di rata-rata pendidikan masyarakat Banyuwangi ini masih standarnya SMP kelas 1, 7 tahun ya. Jadi masih ada PR karena wajib belajar kita 12 tahun, masih ada PR lagi untuk terus ditingkatkan secara bersama-sama.
Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, para kiai, kami atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berusaha agar potensi yang dimiliki oleh Banyuwangi, agar anggaran yang dimiliki oleh Banyuwangi melalui APBD dan PAD-nya mudah-mudahan nanti bisa terus dimanfaatkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mohon doa restunya, mohon tambah pangestunya Bapak Ibu semuanya, karena tanpa memohon kepada Allah, kerja keras kita pasti juga akan sia-sia. Karena semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon doa restunya, mohon didoakan Banyuwangi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa masyarakatnya bisa sehat, bisa tambah sejahtera. Banyuwangi terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana, dan mudah-mudahan cita-cita kita semuanya menjadikan Banyuwangi menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama. Dan mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi jika masih banyak hal yang belum bisa kami penuhi. Karena anggaran kami yang terbatas, maka kami masih menggunakan anggaran untuk sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Okay? Jadi mohon maaf jika ada mungkin usulan dari masyarakat yang belum bisa kami penuhi, mohon maaf karena kami mewujudkan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, dan kami mohon nanti Habib berkenan memberikan arahan nasihat kepada kita semuanya dalam rangka menyambut malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang di yaumil akhir nanti memegang Al-Quran di tangan kanan kita, dan menjadi generasi anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang mencintai Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ala qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.